Mencintai perempuan tak akan pernah membuat seorang lelaki mampu menyaingi kasih sayang ayahnya. Bagaimanapun, anak perempuan tetap akan menjadikan ayah sebagai lelaki paling berharga dalam hidupnya. Itu hal yang sangat wajar. Ayah adalah lelaki pertama dan dalam waktu panjang mengenalkan banyak hal kepadanya. Tentu tak layak dibandingkan dengan seorang kekasih. Orang yang datang kemudian dalam hidup seorang perempuan. Lelaki yang belajar mengenal dan masih banyak belajar, masih banyak belum tahunya. Aku memilihmu untuk belajar mendalami apapun perihal kamu. Tidak mudah memahami perempuan, apalagi perempuan sepertimu, yang kedalaman hatimu masih saja belum mampu kujangkau. Yang resahmu tak selalu mampu aku peka. Aku masihlah lelaki yang sepenuh hati ingin belajar banyak hal tentang kamu. Ingin tahu bagaimana putri kecil ayahnya tumbuh seperti sekarang ini. Bagaimana perlakuan ayah kepada anak gadisnya hingga bisa menjadi kekasihku hari ini. Aku ingin memahamimu sebagai lelaki yang terus belajar. Lelaki yang tak akan pernah melebihi ayahmu dalam hal mencintaimu. Namun, berharap suatu saat bisa sehebat ayahmu bagi anak-anakku. Perempuan yang dengan sungguh kusayangi, bersedialah memberiku waktu memahamimu. Beri aku kesempatan lebih lama, agar mengerti bagaimana gadis kecil ayah yang dulu manja bisa menjadi perempuan dewasa. Barangkali tak banyak hal yang bisa kujanjikan kepadamu, selain belajar tetap setia dan bekerja keras demi kebahagiaan perempuanku. Sebab, semua kepastian hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Kuasaku hanyalah berusaha dan menjagamu dengan doa-doa. Aku hanyalah lelaki yang belajar untuk tumbuh lebih tinggi, agar kelak bisa meneduhkanmu saat lelap dan saat terik matahari. Meski tak pernah sehebat ayahmu, namun aku ingin selalu berusaha menjadi lelaki yang bisa mengimbangimu, mampu mendampingimu, juga akan terus belajar menjadi imam yang baik bagimu. Kelak, semoga niat ini dikabulkan Yang Maha Kuasa, menjadi lelaki yang pertama kali kamu tatap saat terbangun di pagi buta, serta lelaki yang menjagamu terlelap di malam-malam yang lama. Aku kembali mengingat hari lalu tentang kamu dan aku, tentang hal-hal yang belum kita sepakati sebagai cinta. Aku pernah jatuh hati kepada seseorang dengan teramat dalam, hingga aku membiarkan diriku tenggelam dalam hal yang pelan-pelan membunuhku. Orang yang aku cintai itu menusuk pelan-pelan jantungku. Ia berkhianat atas segala hal yang dengan sepenuh hatiku perjuangkan. Ia mencampakkan aku dan memilih orang lain melarikan dirinya. Ia terbang ke lembah terjauh, menghilang setelah semua perasaan sayangku sekarat. Sebab ia bunuh. Katanya, aku adalah orang yang tak lagi ia butuh. Waktu itu yang aku tahu hanyalah jatuh cinta bisa membuat luka terasa semerana itu. Selama 1 tahun setelah hari itu, aku memilih sendiri, tak ingin jatuh hati lagi. Entah kenapa, aku merasa takut mempercayakan hatiku kepada orang baru. Perasaan yang dulu kutinggikan bisa dengan semena-mena mencampakkanku. Semua kesakit hatian itu membuatku merasa perlu sendiri untuk waktu yang entah berapa lama. Hingga seseorang pelan-pelan membuka hatiku. Dia yang awalnya kupikir bisa menyembuhkan segala luka setelah dicampakkan paksa oleh orang yang sepenuh hatiku rindu. Namun, nyatanya dia sama saja. Hatinya tak lebih baik dari hati seorang sebelumnya. Dia tidak hanya membunuhku, dia bahkan mempermainkan perasaanku yang sekarat kepadanya. Aku merasa betapa kejamnya cinta waktu itu. Jatuh hati hanyalah cara menjatuhkanku ke dalam hal-hal yang menyakiti. Sejak mengalami hal-hal itu, aku mulai tidak ingin lagi jatuh hati. Aku pikir untuk apa menjalani semua itu, jika saat aku mencari bahagia, yang kutemukan hanyalah luka. Bukankah seharusnya jatuh hati adalah cara untuk membahagiakan diri? Namun yang aku dapatkan hanyalah rasa disakiti. Aku mulai fokus pada diriku sendiri.
Aku menyibukkan diri dengan menulis, melakukan apa saja yang aku sukai. Satu hal yang akhirnya aku sadari, kebahagiaan tak hanya datang dari jatuh cinta, tetapi justru bisa datang dengan cara mencintai. Aku mencintai kegiatan menulisku setiap hari. Banyak hal yang datang membawa bahagia. Kabar dari teman-teman pembaca, foto selfie mereka dengan buku-buku yang aku tulis. Semuanya membuatku menemukan bahagia yang lain. Saat aku tidak lagi mencari seseorang untuk membuatku bahagia, justru aku bisa membahagiakan diriku sendiri. Aku bisa lebih banyak memberikan perhatian kepada diriku sendiri. Aku bisa pelan-pelan mencapai impianku satu persatu. Hingga suatu hari aku bertemu denganmu. Aku menemukanmu saat aku tak pernah mencari. Waktulah yang membuat kita menyadari, saat aku bisa membahagiakan diriku sendiri, cinta datang dengan sendirinya. Kamu melengkapi kebahagiaan yang aku miliki. Hingga kini, kita sudah melewati waktu yang cukup lama. Aku tak pernah menduga, cinta yang datang tiba-tiba itu bisa lebih kuat dari perasaan yang tumbuh menggebu seperti dulu. Semoga apa-apa yang kita jaga hari ini tetap menjadi perasaan yang kuat dan menguatkan. Sebab aku tak pernah mencarimu. Cintalah yang membawamu ke hadapanku. Semoga cinta juga selalu menjaga apapun yang kita perjuangkan dengan usaha dan doa-doa. Jaga hatimu di sana, sebab cintaku selalu memilihmu di sini. Terlalu rindu seringkali menjelma hal-hal yang tidak biasa. Semisal, tiba-tiba dihantui ketakutan akan kehilangan kamu yang berlebihan. Kalau sudah begini, aku harus menenangkan diriku dengan lebih. Bahkan tak jarang, aku didatangi mimpi yang aneh, yang membuatku menghela napas panjang saat terbangun. Sungguh, rindu kadang menjelma hal-hal yang menyeramkan. Namun aku selalu menenangkan diri. Aku paham, rindu yang tak terkendali bisa saja melukai hati. Bisa saja menjadi penyebab kesalahpahaman. Itulah mengapa saat aku merindukanmu, aku ingin mengatakan secepatnya. Karena dengan begitu, setidaknya perasaanku bisa lebih tenang, meski rindu tak juga berkurang. Jarak adalah satu-satunya hal yang harus kita kutuk. Namun apalah daya, kita tak pernah benar-benar bisa membuatnya seketika takluk. Aku tidak bisa berada di sampingmu saat ini juga. Saat rindu terasa semakin bergelora, aku tak bisa menembus angin lalu berdiri di sampingmu saat kau ingin. Kalau sudah rindu begini, aku hanya bisa mengabarimu atau memendam perasaanku sendiri. Dan rindu terasa semakin menyesakkan. Apalagi jika kau sibuk dengan duniamu. Kau sibuk dengan pekerjaanmu yang memang harus kau jalani pada jam tertentu. Mau tidak mau aku harus menerima. Aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Itu bagian dari tuntutan hidupmu. Hanya saja, rindu kadang membuat diri tak terkendali. Satu hal yang aku mengerti, saat rindu sudah terlalu menumpuk di dada ini, aku hanya perlu meyakini. Di sana kau juga merasakan hal yang sama. Kita hanya perlu berdoa sampai saatnya kita punya waktu berjumpa. Untuk saat ini, biarkan rindu menjelma menjadi doa-doa, menjadi energi yang menumpuk di tubuh kita, mengajari banyak hal tentang bagaimana tabah dalam hal mencintai. Dengan begitu, kita bisa merasa lebih tenang. Percayalah, segala yang dijalani dengan tabah akan membawa kita kepada kemenangan yang indah. Tetap jaga hatimu di sana. Ku jaga rinduku padamu seutuhnya. Tetaplah mengadu pada Tuhan jika kita sudah merasa tidak tahan untuk menunda pertemuan. Sebab semua yang terasa tak akan pernah ada jika tak ada yang mengaturnya. Kita serahkan semua kepada Yang Maha Cinta. Hanya itu yang bisa kita lakukan saat jarak tak bisa kita bunuh seketika. Aku ingin kau mengerti. Di sini aku juga sedang berjuang sepenuh hati. Sama seperti aku percaya, di sana kau juga sedang berjuang
untuk mempersiapkan segala rencana yang akan kita jalani nanti. Kalau rindu datang lagi kepada kita, menumpuk dan membuat kita merasa hampir gila, berserahlah cinta, sebab tiada cinta tanpa keinginannya.